Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu CSN P3K, lama saya tidak membuat video untuk Bapak Ibu guru CSN P3K, baik Bapak Ibu guru yang menantikan soal PKWU yang sudah saya janjikan maupun Bapak Ibu guru yang menantikan info-info terupdate. Namun saya yakin Bapak Ibu guru tetap semangat dan eh, tetap dalam mempersiapkan berkas-berkas yang sudah lulus dan mempersiapkan diri untuk Bapak Ibu yang belum lulus. Kita sudah tahu di video saya sebelumnya bahwa di dalam akun SSCASN itu ada notif di mana kita akan memilih formasi di tahap 3. Meskipun belum ada jadwal yang jelas dari Panselnas. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi di mana informasi ini yang dilansir oleh GPNN, di mana gaji honorer di bawah tukang becak kenapa masih di PHK. Nah, kali ini Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI Hugua angkat bicara di mana beliau sangat menyesal langkah sejumlah pemerintah atau Pemda, pemerintah daerah yang mulai memberhentikan para tenaga honorer. Nah, jadi Bapak Ibu ada di beberapa daerah yang di mana kepala sekolah sudah mulai memberikan peringatan ataupun kepada Bapak Ibu guru yang honor di sekolah tersebut bahwa sudah ada P3K tahap 1 dan tahap 2 yang lulus, maka sudah bisa mencari di sekolah lain. Ini sangat miris sehingga di sini anggota Komisi 2 DPR RI angkat bicara dan menyesal langkah sejumlah pemerintah daerah yang memberhentikan atau memberhentikan guru honorer yang bekerja di situ ataupun mencari sekolah lain yang masih kosong. Konon, berbagai alasan digunakan Pemda untuk menyingkirkan honorer K2 dan non-K2 tenaga teknis dan administrasi. Kepala daerah janganlah menggunakan alasan anggaran untuk memberhentikan honorer teknis administrasi. Nah, jadi eh, Komisi 2 atau Pak Ugua ini yang dilansir di GPNN berkata kepada GPNN bahwa kepala daerah jangan berbicara soal anggaran tidak cukup ataupun anggaran eh, tidak memadai untuk membayar para honorer teknis ataupun administrasi. Nah, jadi mantan Bupati Wakatobi 2 periode itu menilai jika alasan anggaran yang digunakan untuk menyingkirkan honorer itu sangat riskan. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata eh, persoalan guru honorer sampai dengan hari ini sudah ada P3K pun masih belum selesai di negara kita ini, namun kita tetap percaya dan yakin, kemudian kita berikan kepercayaan kita, biarkan Panselnas yang biarkan kita memberikan kepercayaan kepada Panselnas dan Kemendikbud yang akan eh, mengelola semua ini. Semoga ada jalan keluar dari berbagai masalah yang muncul setiap tahun, bahkan sampai dengan hari ini. Kita lanjut, sebab gua tahu selama ini sebagian besar honorer digaji sangat tidak layak, bahkan lebih rendah dari tukang becak. Nah, ini banyak yang mengalami hal seperti ini, meskipun di beberapa daerah sudah bisa dikatakan layak untuk pembayarannya, namun ada juga daerah-daerah yang eh, membayar guru honorer ataupun tenaga teknis lainnya yang berada di sekolah ini tidak layak. Nah, UGA menyebutkan honorer tidak digaji mahal. Mereka juga legowo ketika cuma diberi seragam dinas lantaran berharap suatu saat diangkat pegawai negeri sipil. Persoalannya, kata UGA, para honorer kini sudah terjebak karena status PNS yang diharapkan tidak lagi dan mereka digiring ke P3K. Jadi di tahun 2022 atau dimulai dari 2021 untuk para guru itu sudah tidak ada lagi CPNS atau pegawai negeri sipil, yaitu diganti dengan CASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ap- kita lanjut. Jadi, apa para kepala daerah tidak punya hati nurani melihat kondisi tersebut? Usia honorer menua seiring dengan masa pengabdiannya. Jadi, jangan Pemda main PHK saja kritiknya. Nah, jadi, baik Pemda, Kemendikbud, kemudian Panselnas kini menuai kritikan, namun ya kita menunggu saja yang terbaik dari pemerintah. Semoga ada hal-hal baik yang akan diberikan oleh pemerintah. Hugo menyebut jika Pemda keberatan mengangkat para honorer itu menjadi ASN, PNS maupun P3K, dia menyarankan
kepala daerah memberikan gaji yang layak. Nah, jadi Bapak Ibu setidaknya gaji yang layak. Ya, jadi, namun ada beberapa daerah yang di mana dibayarkan sesuai dengan UMR atau UMP daerah. Nah, itu menurut saya sudah bisa dikatakan sudah layak dan bahkan lebih dari layak. Kita lanjut lagi bahwa gua meyakini tidak semua orang yang akan tahan bertahun-tahun menjadi honorer digaji dengan 150.000 sampai 200.000 per bulan. Namun sampai dengan hari ini Bapak Ibu guru banyak juga yang betah, itu karena kenapa? Karena memang menjadi seorang guru panggilan dari jiwa Bapak Ibu guru. Itu saya yakin semoga, akan dibalas juga, segala hal-hal baik yang dilakukan maka akan dibalas dengan hal-hal baik pula. Daripada membangun infrastruktur tapi banyak pengangguran, lebih baik tidak membangun. Kepala daerah harus kreatif seperti Gubernur Sulawesi Tenggara, ucapnya. Gubernur Sultra, kata politikus PDIP itu, bisa menaikkan gaji honorer teknis administrasi. Kebijakan itu diambil karena melihat belum ada kebijakan P3K untuk tenaga administrasi. Nah, Bapak Ibu, semoga berita yang dilansir di jpnn.com ini bisa sampai kepada kepala-kepala daerah dan bisa membuka hati Bapak Ibu kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Tetap semangat, semangat yang sudah lulus, jawaban Sangga sudah ada. Semoga Bapak Ibu tetap sehat. Yang belum lulus tetap semangat juga. Semoga akan lulus di tahun